Kemudian generasi berikutnya, generasinya Imam Malik bin Anas. Imam Malik kalau mengajar di Masjid Nabawi, setiap kali beliau mengajar selalu beliau katakan, kullu ahadin yukhazu minhu wa yuraddu alaihi illa sahibu hadzal qabr. Semua orang pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang beliau sampaikan wajib diterima. Tidak ada boleh ada yang menolak ucapan beliau, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki juga disebutkan dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, juga disebutkan di dalam kitabnya Muntahasul karya Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Ada khalifah Daulah Abbasiyah bernama Mansur datang ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid Nabi ditemani oleh Imam Malik. Ketika masuk ke dalam masjid, ini Khalifah Mansur suaranya keras, bicaranya dengan nada yang sangat keras. Kata Imam Malik, ini padahal Khalifah, ditegur sama Imam Malik, wahai Khalifah, Inna Allah Ta'ala addaba qaumah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik sekelompok kaum berakhlak, beradab kepada Nabi dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad. Pelankan suaramu wahai khalifah, kita sedang ada di hadapan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah pindah ke alam barzah. Jalan lagi, Imam Malik mengatakan, wa inna Allah Ta'ala madaha qauma, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sekelompok kaum dengan firman-Nya, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa. Ada sekelompok kaum, mereka kalau berbicara di hadapan Nabi Muhammad suaranya rendah, suaranya pelan, beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah orang-orang yang sudah Allah berikan ketakwaan dalam hati mereka. Maka engkau berbicara harus pelan. Ini kita ada di dalam masjid Nabi dan di depan kita ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan lagi, qad zammallahu qauman, ada juga sekelompok kaum yang Allah mencela mereka. Di dalam firman Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yunadunak min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun. Ada sekelompok orang kalau memanggil Nabi, memanggil dengan namanya di zaman itu. Ini ayat turun teguran. Ada beberapa orang datang menemui Nabi Muhammad di luar rumah Nabi Muhammad, memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Turun ini ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil namamu di balik tirai dan kamarmu, itu orang yang tidak punya akal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beradablah di masjid Nabi Muhammad SAW. Itu pendidikan dari Imam Malik kepada Khalifah Mansur. Sampai di depan kuburan Nabi Muhammad SAW, ini Khalifah bingung. Doa ini bagaimana? Menghadap ke kuburan Nabi atau ke Ka'bah, kiblat. Kalau menghadap ke kiblat, kuburan Nabi posisi di belakang. Kalau menghadap ke kuburan Nabi, kiblat atau Ka'bah itu posisinya di belakang. Wahai Imam Malik, mana lebih afdol? Saya doa menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke kuburan Nabi? Apa kata Imam Malik? Lima tasrifa wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam illallah yaumal qiyamah. Kenapa kau harus berpaling mengarah ke kuburan Nabi? Kenapa kau palingkan wajahmu tidak mengarah ke kuburan Nabi? Beliau inilah wasilahmu dan wasilah bapa moyangmu Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaatnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal istaqbilhu, tapi harus kau menghadap kepadanya, kata Imam Malik. Menghadap ke kuburan Nabi, kemudian berdoalah di sana. Karena Allah Ta'ala mengatakan orang yang datang kepada Nabi Muhammad, mereka beristighfar, dan juga Nabi beristighfar kepada Allah untuk mereka, la wajadullaha tawwaban rahima, pasti mereka mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu etika-etika para ulama terdahulu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.